Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah di hari ini kita tanggal 26 November 2020 masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati alam semesta ini, bisa menikmati hidup ini. Sebagaimana kita tahu kemarin salah satu kawan kita, Kang Yogi di Farmasi B, telah lebih dahulu meninggalkan kita. Kita doakan semoga almarhum diterima di sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga jadi pelajaran buat kita semua, teman-teman, bahwa umur itu tidak ada yang tahu sampai kapan kita akan hidup, ya. Jadi kapanpun dan dimanapun kematian itu bisa datang kepada kita, tidak melihat usia masih muda atau sudah tua. Nah, apalagi di masa pandemi ini, di masa COVID ini, kita makin bisa melihat kekuasaan Allah itu untuk menghidupkan dan mematikan manusia. Bagi Allah sangat mudah sekali, ya. Dahulu tidak ada COVID ini, COVID-19, tapi ketika Allah turunkan COVID ini, semua orang gempar. Semua orang gempar, kenapa? Karena takut, ya. Takut terkena COVID karena ya ketika terkena COVID itu ada kemungkinan kita meninggal, walaupun sebenarnya persentase sedikit. Jadi dari sekitar 100 orang paling 5 orang yang meninggal, nggak terlalu banyak, cuma 5%. Tapi luar biasa, 5% itu sangat-sangat mengguncang sekali. Sampai-sampai perkuliahan kita pun seperti ini, dilakukan secara online. Nah, kawan kita Kang Yogi sudah lebih dulu meninggalkan kita. Kita semoga bisa mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil, semoga kita bisa mengisi waktu yang Allah berikan ini kepada kita semua dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita akan bisa menikmati hidup di dunia ini. Oke, di hari ini tadinya saya mau ke kampus, tapi setelah dipikir karena ada beberapa kendala, terutama ya yang wabah ini yang masih berjalan. Bahkan mungkin teman-teman tahu termasuk orang nomor 1 di Unma, ya, Pak Rektor juga kemarin kalau tidak salah, menurut info beliau kena COVID juga. Kita doakan juga semoga beliau bisa sembuh kembali dan bisa aktivitas kembali. Ya, kita akan lanjutkan pelajaran mengenai kewirausahaan ini, ya, entrepreneurship ini. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang masalah mental. Oke, saya sedikit ulang kenapa mental itu penting. Karena memang sebagian orang punya mindset usaha atau dagang, ya, menjadi pengusaha atau pedagang itu sesuatu yang katakanlah rendah dibandingkan dengan menjadi seorang PNS misalkan, atau guru misalkan, atau honor, bahkan honor sekalipun. Padahal teman-teman semua, kalau misalkan kita berbicara bahwa income, penghasilan, honor, ya, kalau teman-teman tahu, honor di kantor saat ini, misalkan di Kabupaten Pandeglang, itu digaji hanya 300.000 sebulan. Coba, cukup buat apa uang 300.000? Saya yakin teman-teman pun masih kurang uang 300.000 itu. Nah, tapi orang lebih nyaman merasa jadi honor dengan gaji seperti itu. Padahal dengan usaha bisa jauh-jauh lebih banyak dari situ. Nah, kenapa? Karena ada asumsi bahwa menjadi pedagang atau menjadi pengusaha itu sesuatu pekerjaan yang kurang tren, gitu kan. Nah, padahal itu sangat luar biasa sekali. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah kita menumbuhkan image, ya, bahwa pengusaha itu luar biasa. Pengusaha itu punya potensi yang sangat besar. Pengusaha itu bisa banyak membantu orang. Pengusaha itu bisa punya karyawan, jadi membantu banyak orang. Jadi buang rasa rendah ketika misalkan kita menjadi seorang pengusaha, ya, menjadi seorang misalkan pedagang lah. Karena untuk menjadi seorang pengusaha kita harus menjadi pedagang dulu, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin. Nah, jadi dalam membangun mental ini buang jauh-jauh rasa malu,
ya, buang jauh-jauh rasa ragu menjadi seorang pengusaha. Nah, karena sekarang ini kecenderungannya orang justru banyak orang yang sudah berusaha, banyak orang yang sudah jadi karyawan, ya, atau banyak orang yang sudah jadi pegawai, itu mereka malah nyambi jualan, nyambi sambil usaha, gitu. Saya menyaksikan beberapa langsung teman-teman dekat saya, teman-teman dekat, keluarga, atau yang kawan-kawan yang lain, itu sambil mereka misalkan jadi PNS, mereka sambil berdagang juga. Sambil mereka menjadi pegawai swasta, mereka sambil berdagang. Nah, kenapa? Karena ternyata berdagang ini mempunyai sesuatu yang mempunyai kebebasan lah, ya. Kalau misalkan kita menjadi pegawai, misalkan menjadi PNS, misalkan menjadi staf di kantor, itu pasti bekerjanya di bawah tekanan lah. Disuruh-suruh sama kasihnya misalkan. Nah, sementara si kasih juga di bawah tekanan. Di bawah tekanan siapa? Di bawah tekanan Pak Kabinnya. Nah, Kabin juga di bawah tekanan siapa? Di bawah tekanan Pak Sekdisnya misalkan, sekretaris dinasnya. Sekdis pun sama, di bawah tekanan kepala dinasnya. Apakah enak kalau sudah jadi kepala dinas? Belum tentu. Dia ditekan sama bupatinya. Harus gini. Harus setor segala macam gitu kan. Nah, kemudian apakah bupati juga enak? Ya tidak, di bawah tekanan juga. Sama anggota dewan digoyang, gitu kan. Sama gubernur juga harus gini kan. Belum lagi banyak tuntutan kesana kemari. Nah, gubernur juga enak, belum tentu, gitu kan. Ya, banyak cobaan, banyak tantangannya. Sama anggota dewan, sama LSM segala macam. Kemudian sama presiden juga ditekan, gitu kan. Jadi sebetulnya menjadi pejabat, menjadi PNS, menjadi birokrat itu bukan suatu hal yang mudah. Dan sekarang bahkan banyak, ya saya menemukan langsung beberapa orang yang dia ingin berhenti menjadi PNS setelah 20 tahun loh. Setelah 20 tahun dia menjadi PNS, dia ingin berhenti menjadi PNS. Pengen jadi apa? Pengen jadi pedagang, pengen menjadi pengusaha. Kenapa? Karena dia merasa ada suatu hal yang yang tidak sesuai dengan hati, ya, yang tidak sesuai dengan hatinya. Sehingga dia merasa mendingan jadi pedagang. Saya menemukan langsung di beberapa orang, ya. Ada kemarin kawan dia sudah 20 tahun jadi PNS dan dia sekarang resign dari PNS dan dia berusaha, dia punya usaha sendiri. Kemudian ada juga yang sekarang masih sudah 20 tahun juga jadi PNS, dia sambil kerja tapi sambil usaha, sambil dagang, sambil bikin kue segala macam gitu kan, sambil usaha apa aja yang bisa dilakukan, sambil dia juga mempersiapkan pengen pensiun dini. Kenapa? Karena pengen bebas, ya, pengen bebas, pengen berekspresi sendiri, pengen bekerja tidak di bawah tekanan seperti itu, pengen berusaha tidak di bawah tekanan orang lain, tapi dia bebas mengekspresikan dirinya. Saya juga kemarin kenal ada seseorang kawan, dia kerja di perusahaan farmasi. Dia sudah 15 tahun kerja di perusahaan farmasi, gajinya kurang lebih di angka 15 jutaan. Saat kemarin terakhir itu dia sudah punya tunjangan mobilnya mobil expander, ya, gajinya sekitar 15 jutaan, 15 tahun bekerja. Ternyata apa yang terjadi? Dia mungkin capek gitu, sudah 15 tahun, kemudian bekerja juga di bawah tekanan, kemudian ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan hati. Tahun kemarin dia resign, ya, belum setahun ya, sekitar 6 bulan yang lalu dia resign dan dia memutuskan untuk sambil berusaha. Usaha apa? Dia sekarang usaha ternak ayam. Nah, tapi memang sebelum dia resign, dia sudah mulai setahun sebelumnya dia sudah menyiapkan perangkatnya. Ya, jadi dia sudah beli lahan, bibit segala macam, kemudian kandang segala macam sudah dia siapkan. Tapi ketika dia resign, ternyata perangkatnya belum siap betul. Nah, dia juga misal kenapa dia tidak mulai usaha dari sejak dulu? Karena ternyata untuk memulai usaha itu, walaupun tadi dia sudah punya pengalaman setahun, itu masih kurang. Karena apa? Banyak hal-hal yang ketika dia laksanakan, ternyata banyak yang di luar prediksi dia, gitu ya. Nah, nanti memang benar apa yang dikatakan oleh Abu Sohu kemarin, bahwa usaha itu, ya, berwirausaha itu, berdagang itu seperti kita belajar berenang. Tidak bisa hanya teori, teman-teman, nggak bisa.
Misalkan kita belajar kayak berenang, kita belajar teori misalkan bertahun-tahun, 10 tahun, tapi ketika nyebur ke kolam, apalagi nyebur ke danau atau ke sungai, yang terjadi apa? Kelelep. Nah, untuk itu apa? Kita harus praktek langsung melakukannya. Ya, praktek langsung melakukannya. Dan sekarang ini, ya, musim pandemi ini, musim online ini sangat terbuka lebar sekali untuk kita bisa melakukan usaha, walaupun itu online. Ya, bahkan usaha online itu sekarang yang berkembang seperti itu. Nah, jadi tadi buang rasa malu, ya, buang rasa gengsi, dan saya sarankan segera yang belum berusaha segera memulai usaha, apapun itu usahanya terserah. Mungkin kalau misalkan belum bisa mempunyai produk sendiri, juali produk orang lain dulu. Banyak sekarang macam-macam lah produk yang bisa dijual, yang bisa kita jual. Saya sekitar 2 minggu lalu main ke daerah Cigelis, jadi di sana itu saya kasih contoh gitu ya. Di sana itu ada beberapa home industry yang memproduksi keripik singkong, keripik pisang. Yang paling banyak keripik singkong. Nah, dia packing, dia jual 5.000. Saya lupa tidak bawa ini ya. Dia jual 5.000 ya. Dan itu masih kita bisa jual di angka 10.000, masih dijual. Bahkan teman saya dibawa ke Jakarta dijual 15.000 rupiah. Coba, modal 5.000 dibawa ke Jakarta sambil dia bekerja, dia jual 15.000 rupiah. Dia tanpa susah-susah produksi segala macam. Nah, ini salah satu contoh ya. Artinya jalan peluang usaha itu sangat-sangat banyak sekali. Ya, tinggal kita sesuaikan di musim Covid ini usaha apa yang bisa kita lakukan yang relatif banyak customernya. Ya, usaha bisa sambil online. Karena sekarang zaman online ya. Jadi buang rasa malu dan buang rasa gengsi untuk memulai usaha. Dan lebih cepat memulai usaha itu lebih bagus. Kenapa? Karena tadi dari pengalaman kita akan pertama membangun mental, kedua kita akan tahu kelemahan kekurangannya apa. Oke, kemudian setelah mental, yang harus kita lakukan adalah ketika kita berusaha, kita membangun branding diri. Oke. Kita melakukan branding diri. Branding diri seperti apa maksudnya apa? Nah, jadi maksudnya kita sekarang tuh sudah zaman medsos, apakah itu via IG, FB atau WA, itu zaman online ya, zaman digital. Nah di FB, di WA, di IG itu kan pasti ada status kan, kita pakai status. Nah, upayakan ya, bukan upayakan ya harus diupayakan, harus diusahakan status yang kita upload, status yang kita upload itu status positif ya. Kalau status alay, status negatif udahlah, itu mah ya kalau memang kemarin seperti itu udahlah tinggalkan aja. Kenapa? Karena ini kalau kita masih menggunakan status alay, status sedih, status inilah misalkan marah-marah, kemudian macam orang segala macam, itu branding kita ini jadi jelek. Jadi membranding diri yang positif ya. Kalau yang negatif tinggalkan, yang negatif tinggalkan, karena itu akan sangat mempengaruhi terhadap branding kita, ya, akan sangat mempengaruhi terhadap branding orang, melihat itu seperti apa, itu akan sangat berpengaruh, apalagi zaman digital. Nah, branding diri ini bisa kita lakukan ya setiap hari, bisa kita lakukan. Walaupun misalkan kita belum punya produk, tapi branding diri kita dengan hal-hal yang positif, ya. Apalagi kalau misalkan kita sudah sambil punya produk, kita sambil jualan, ya kita branding diri sebagai seorang penjual, ya, branding sebagai seorang penjual atau seorang pengusaha, wirausaha. Agar apa? Agar teman-teman kita yang berkawan di medsos itu tahu bahwa kita seorang pengusaha. Misalkan kalau saya biasanya branding fotonya foto barang sapi gitu kan. Saya awalnya terus terang malu-malu foto barang sapi gitu kan. Tapi lama-lama menyukai juga gitu. Nah, jadi orang kalau misalkan saya ketemu itu ketika tanya, Pak, Bapak jual sapi? Ya. Jadi tahu dari mana? Karena saya sering membranding diri saya, misalkan foto dengan sapi, foto di kandang,
foto lagi bersihin kotoran sapi, foto lagi video lagi ngasih makan sapi dan lain-lain. Nah, sehingga orang tahu bahwa oh, Pak Asep nih jualan sapi gitu kan kalau musim Idul Adha. Ya walaupun itu bukan sapi saya, ya itu bukan modal saya, tapi alhamdulillah saya bisa ikut usaha di situ. Seperti itu. Nah, jadi branding diri sebagai seorang pengusaha. Gunakan tadi medsos ya, gunakan medsos untuk membranding diri kita itu. Medsos ini bisa IG, bisa WA, bisa FB, dan lain-lain. Teman-teman, saya yakin teman-teman lebih paham lah, apalagi di video medsos ya. Apalagi ini yang potensial di lingkungan teman-teman IG. Dan terus terang kalau saya sendiri di IG itu masih agak kaku. Saya masih harus banyak belajar. Mungkin kalau teman-teman sudah pada ini, saya masih harus banyak belajar bagaimana cara membangun membuat status IG yang bagus dan yang lainnya. Saya masih belajar. Oke, branding diri. Nah, kemudian yang ketiga, ya, untuk memulai usaha, mental siapkan, branding diri. Yang ketiga kita melakukan usaha itu harus dengan sepenuh hati. Nah, melakukan dengan sepenuh hati. Loh, kok apa hubungan harus sepenuh hati? Jadi gini teman-teman semua. Awalnya saya tidak terlalu ngeh dengan dengan hal ini. Tapi ternyata ini sangat berpengaruh sekali. Ini sangat berpengaruh sekali. Kita melakukan sepenuh hati. Contohnya, teman-teman bisalah membedakan ya dalam diri sendiri. Misalkan dalam contoh ketika kita SMA misalkan kita belajar matematika, kimia, misalkan IPA, biologi, akuntansi, segala macam, sejarah dan lain-lain. Apa yang teman-teman rasakan ketika pelajaran itu pelajaran yang disukai? Nah, pasti ketika kita ketika kita belajar dengan mata pelajaran yang kita sukai, itu senang melakukannya. Waktu 2 jam pelajaran itu terasa sebentar. Ya. Waktu 2 jam pelajaran itu terasa sebentar. Tapi ketika misalkan kita belajar sesuatu mata kuliah atau mata pelajaran yang tidak kita sukai, itu waktu 1 jam pelajaran itu terasa capek amat, lama amat, segala macam. Nah, kenapa itu? Karena kecintaan kita. Jadi lakukan sepenuh hati dengan penuh rasa cinta. Nah, karena kita melakukannya tadi untuk pelajaran tertentu yang kita sukai, kita melakukan dengan sepenuh cinta, sepenuh rasa, dengan sungguh-sungguh gitu. Atau misalkan kita suka dengan seseorang, misal contohnya, ketika misalkan kita diminta mengantarnya, tolong dong anterin kemana gitu kan. Kalau kita suka dengan orang tersebut, ya kita akan mengantarkan dengan sukacita, mengantarkan dengan senang hati gitu. Mengantarkannya walaupun misalkan terasa lelah, itu hilang lelahnya. Nah, kok bisa? Kenapa? Karena kita melakukan dengan sepenuh cinta, sepenuh rasa, jadi dengan sepenuh hati kita. Nah, begitupun dengan wirausaha, dengan atau kegiatan dengan berdagang, kita harus lakukan sepenuh hati. Saya ambil contoh gini lagi. Dulu kita, mungkin teman-teman sudah tahu, ada seorang peneliti di Jepang yang melakukan penelitian terhadap molekul air. Namanya siapa? Namanya Dr. Masaru Emoto. Nah, silahkan di search tentang video atau misalkan tentang molekul air Dr. Masaru Emoto. Nah, ternyata misalkan di gelas-gelas air, ya, di botol-botol air, antara air yang dibacakan doa, dibacakan musik didengarkan musik yang sahdu, dengan air yang dibacakan sesuatu yang negatif, itu molekulnya beda. Jadi yang dibacakan doa ini molekulnya sangat-sangat bagus sekali, membentuk kristal-kristal seperti itu. Tapi kalau misalkan yang dibacakan doa-doa jelek, yang dibacakan hal-hal yang negatif, itu molekulnya acak-acakan. Nah, itu terjadi di air.
Saya awalnya itu kan di air gitu kan. Nah, saya amati, saya punya beberapa kawan, ya. Sebelumnya saya juga melakukan sendiri dulu. Dulu saya mengelola sebuah peternakan, di mana peternakan itu ada 4 orang yang mengelolanya, ada 4 kandang yang berbeda. Jadi 4 orang dengan 4 kandang yang berbeda. Nah, dari 4 orang ini, dari segi cara pengelolaannya sama, kandangnya hampir sama, pakannya sama, ngasih makannya sama, ya sama lah. Tapi dari 4 ini hanya 1 yang bagus, yang 3 ini pada rusak. Ada yang mati lah, ada yang sakit lah, segala macam lah. Hanya 1 yang bagus. Saya juga sempat aneh, kenapa ini terjadi ya? Nah, ternyata itu kuncinya ada di dia melakukannya dengan sepenuh hati dia. Ya, dia merawatnya dengan sepenuh hati dia. Jadi sambil ngasih makan kambing, sambil dia ajak ngomong, sambil dia doakan segala macam seperti itu. Dan ternyata hasilnya itu bagus. Nah, apakah hanya bisa ditanam? Ternyata tidak. Tidak hanya bisa ditanam, ternyata tidak. Saya ketemu dengan teman, dia memang alumni dari pernah belajar di Jepang, ya, pernah magang di Jepang, seorang sarjana pertanian. Nah, dia itu saya perhatikan kalau nanam apa saja, ya, kalau nanam apa saja itu bagus, jarang kena hamanya. Ketika saya coba gali, saya coba tanya-tanya, apa sih rahasianya? Kata saya, ini Kang. Jadi selain teknik, ketika kita mengelolanya, biar hasilnya bagus tuh, kita harus disertai dengan rasa menyayangi apa yang kita pelihara. Dalam hal ini dia misalkan menanam sayuran, ya, menanam sayuran, ada cabai, ada labu madu, ada terong dan lain-lainnya. Jadi dia lakukan itu, menanam itu dengan sepenuh hati dia. Jadi dia sambil nanam, sambil dia doakan, ya, sambil dia keliling, sambil dia ajak ngobrol, ajak bicara, gitu kan. Dan ternyata hasilnya memang bagus, beda. Jadi ternyata faktor itu sangat berpengaruh. Mungkin ini secara ilmu ini tidak terlihat ya, tapi itu ternyata sangat berpengaruh sekali. Kemarin ketemu dengan teman juga yang dia main di bonsai, gitu ya. Saya perhatikan bonsai itu bagus-bagus. Saya coba tanya sebetulnya, bagus. Begini Kang, katanya. Sambil saya nyiram, sambil saya perhatikan, sambil saya ajak ngobrol, sambil saya doakan, intinya itu ya. Jadi dia melakukannya dengan sepenuh hati dan dia menganggap bahwa yang dia piara itu bukan makhluk gitu aja, tapi makhluk hidup yang perlu perhatian. Nah, apa hubungannya dengan wira? Sama teman-teman semua. Ketika kita